warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga baik-baik aja ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat kan? Kemarin materi kita tentang apa? Iya benar, materi kita kemarin tentang kekerasan terhadap anak. Pinter loh ibu-ibunya ini, masih inget ya Bu ya. Terus untuk kali ini kita mau bahas tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ibu tahu penyandang disabilitas itu apa? Iya, cacat ya. Benar ya Bu ya. Nanti kita akan jelaskan, kita baca bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya Bu ya. Bagi pengalaman, kalaupun nanti tetangga kita atau saudara kita yang mengalami hal yang seperti ini. Kita mulai ya Bu ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, ini dia Bu. Ibu bisa baca apa itu penyandang disabilitas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya Bu. Bu bisa baca bareng-bareng ya. Ya. Nah, hak-hak disabilitas. Disabilitas itu juga punya hak loh Bu. Nah, mari kita baca bersama-sama. Hak-hak disabilitas untuk hidup, bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, olahraga, bebas dari kekerasan atau eksploitasi yang kita pelajarin kemarin, tidak dikucilkan. Kalau jangan dikucilkan ya Bu, mentang-mentang anak ini nih disabilitas, tidak boleh ya. Diperlukan sama dengan diperlakukan sama dengan yang lain. Jadi jangan dibeda-bedakan ya Bu ya. Tidak boleh. Ya. Nah, ini dia Bu, jenis-jenis disabilitas. Kelihatan ya Bu ya dari situ ya. Coba kita lihat yang pertama nih. Ayo kita baca sama-sama, ada apa tuh? Disabilitas fisik. Nah, ada gambar apa itu Bu? Iya, nggak ada kaki. Nah, itu yang namanya disabilitas fisik. Nah, terus kita ke bawah sini ya. Nah, ada gambar apa Bu? Iya, bener, gambar telinga. Coba dibaca Bu, ini apa? Disabilitas rungu atau wicara. Ibu tahu? Nah, ini nih, mohon maaf, ini nih yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Kita lihat yang di sini, disabilitas mental. Ibu-ibu tahu? Ya seperti semacam orang gila ya, tapi nggak semuanya kayak gitu ya Bu ya. Coba kita lihat lagi. Ada gambar mata Bu. Iya benar, disabilitas netra itu orang buta. Terus kita ke bawah itu disabilitas intelektual atau kita sebut dengan namanya Down syndrome. Ibu tahu? Iya, lebih tepatnya idiot ya. Nah, yang ini penyandang disabilitas berat. Kita baca sama-sama ya Bu. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan
aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ini dinamakan disabilitas berat. Kalau kata orang Jawanya ngebrok lah ya. Ngebrok itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibantu, makan disuapin, ganti pakaiannya dibantu segala macam, dan pokoknya ngebrok kalau kata orang Jawa tuh. Paham ibu-ibu? Paham ya? Kita lanjut. Pelayanan terhadap disabilitas berat di keluarga. Nah, tadi kan kita udah baca bareng-bareng disabilitas berat itu apa. Jadi, pelayanan disabilitas berat itu diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya sama aja seperti kita yang sehat ini harus diberi makanan yang bergizi juga ya Bu ya. Terus dimandikan sehari 2 kali. Ya biar badannya harum, wangi, bersih sama seperti kita yang normal. Terus mengganti pakaian. Ya kan bau keringet segala macem ya Bu, biar nggak bau busuk badan dia itu. Terus mengganti alas tidur, siapa tahu perlaknya atau karpetnya kena ompol dia atau segala macem kan bau pesingnya, jadi harus diganti. Spray-spraynya segala macem ya Bu. Memberikan kasih sayang dan perhatian sama seperti orang normal pada umumnya, harus disayang, harus diperhatikan, cuman bedanya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Terus memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara walaupun mereka itu disabilitas berat, tidak bisa ngapa-ngapain, bukan berarti dia tidak bisa buat kita ajak ngobrol ya Bu. Tentu bisa, biar hati dia senang, tidak terbebani dengan kondisi yang ada pada orang tersebut, ya entah saudara kita atau siapalah ya, tetangga kita ya Bu, biar hatinya tetap senang. Terus membuat akte kelahiran, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Wah, ini wajib sekali karena kadang kita ini nggak tahu ya Bu ya kondisi dia itu perekonomiannya apa, nggak punya duit atau segala macam. Tapi kan kalau di puskesmas sekarang ada apa ya, yang berobat gratis itu apa ibu-ibu? Nah, benar sekali. Jadi harus diperiksain di puskesmas pakai BPJS. Terus diberikan obat sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga, biar tidak jenuh ibu-ibu, tidak tidur aja di kamar. Jadi harus berinteraksi dengan tetangga, biar hatinya juga senang. Terus apa nih? Memberikan terapi atau melatih gerakan anggota tubuh. Jadi walaupun dia disabilitas, kasarnya ngomong gak bisa ngapa-ngapain, bukan berarti dia gak mau gerak ya Bu. Tetap harus berusaha biar badannya sehat. Menjaga diri dari kekerasan atau eksploitasi. Nah, kemarin kita udah belajar nih kekerasan dan eksploitasi. Jadi tidak boleh ya Bu seperti itu. Seperti apa? Iya, kekerasan nggak boleh dipukul, nggak boleh banyak ya Bu. Kekerasan dan eksploitasi itu bukan berarti dimanfaatkan juga kecacatannya itu. Menjaga nilai-nilai spiritualnya. Oke, lanjut. Perawatan di dalam rumah. Nah,
Penataan ruangan kasur yang menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penderita disabil. PD ini penderita disabil. Jadi ruangan yang digunakan atau yang ditempati penderita disabilitas berat itu ya harus ada udara masuk dari ventilasi juga, pencahayaan yang bagus, jadi tidak dikurung kayak berasa seperti di gudang, itu enggak ya Bu ya. Jadi biar sehat, walaupun dia disabilitas nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia masih bisa menghirup udara segar walaupun hanya lewat kamar aja ya Bu ya. Oke, kita baca selanjutnya Bu. Perabotan dalam rumah: lemari pakaian, lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses penderita disabilitas. Nah, jadi apa yang diperlukan disabilitas biar belajar mandiri, belajar ya kan, bukan berarti nggak harus ngapa-ngapain, biar bisa agar bergerak sedikit demi sedikit gitu kan, maksudnya seperti itu. Jadi rak piring, rak sepatu atau pakaian makan itu biar bisa diambil dia sendiri, belajar seperti itu ya Bu ya. Terus peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan harus diinformasikan kepada penderita disabilitas. Perlengkapan atau peralatan yang diperlukan disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol atau stop kontak dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah disabilitas menggunakannya. Kalau jenuh kan ya harus minta tolong nih ke siapa segala macam. Jadi biar agak mempermudahkan kita sebagai yang normal untuk ngurusin beliau ini yang disabilitas, bisa kita sandingkan kayak misalkan remote, dia kalau mau nonton TV segala macam nih remote-nya nanti bisa pencet, kalau jenuh bisa ganti channel segala macam ya. Ya contoh-contohnya seperti itulah, banyak lagi contohnya yang saya contohin gitu. Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dengan mudah dan dijangkau penderita disabilitas. Adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Iya, ya makanya saya jelaskan tadi kan, walaupun dia disabilitas bukan berarti dia tidak bisa menghirup udara segar. Jadi kamar juga harus ada ruangan. Jadi ibu-ibu tadi udah paham ya disabilitas itu apa dan sudah dijelaskan bagaimana tadi ya Bu ya. Jadi disabilitas itu harus diperlakukan sama dengan kita yang normal. Perabotannya atau segala macam, tempat tidurnya segala macam juga harus diperhatikan ya Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.